Baik teman-teman, jumpa lagi dengan saya Stevi. Kali ini saya akan mengajarkan bagaimana cara cepat buatkan RPP pembelajaran mendalam atau deep learning pakai ChatGPT terbaru. Nah, ini berarti Bapak Ibu guru yang saat ini akan menyusun RPP atau modul ajar yang pastinya sedikit bingung atau tidak punya waktu. Mari tonton video ini karena video ini akan memberikan penjelasan bagaimana cara cepat kita membuat RPP pembelajaran mendalam atau deep learning pakai ChatGPT. Yang pertama yang harus kita siapkan adalah kita menyiapkan panduan atau acuan untuk membuat RPP pembelajaran mendalam. Kemudian yang kedua, kita dapat menyiapkan alur tujuan pembelajaran ATP dari setiap mata pelajaran yang kita ajarkan di sekolah kita masing-masing. Dan yang ketiga, kita dapat menyiapkan prompt atau kata perintah. Ketika tiga ini telah disiapkan, maka secara cepat kita akan mampu untuk membuat RPP pembelajaran mendalam atau deep learning dengan begitu cepat. Nah, bagaimana caranya? Silakan kita simak video berikut ini. Pertama-tama kita langsung menuju pada panduan. Ini saya punya panduan yang saya dapat. Panduan ini berdasarkan apa yang disampaikan oleh Kemendikbud. Yang pertama kita dapat menyiapkan panduannya, ada perencanaan pembelajaran. Ini contohnya mata pelajaran biologi untuk SMA. Yang pertama itu ada di bagian atas identitas, kemudian yang kedua identifikasi meliputi dimensi profil lulusan yang sudah dijelaskan oleh Kemendikbud bahwa kurang lebih ada 8 profil lulusan, kemudian yang ditaruh hanya 4, tergantung kebutuhan dari masing-masing pelajaran atau masing-masing materi. Kemudian yang kedua ada desain pembelajaran. Desain pembelajaran ini meliputi tujuan pembelajarannya di dalam, kemudian praktis pedagogis, kemudian kemitraan pembelajaran, yang keempat ada lingkungan pembelajaran dan pemanfaatan digital. Nah, ini 5 poin dalam desain pembelajaran RPP yang dibuat oleh Kemendikbud itu sendiri. Yang berikut yang ketiga, kita bisa lihat ada yang namanya langkah-langkah pembelajaran. Nah, kalau di kurikulum Merdeka di tahun-tahun sebelumnya, mungkin kita kenal dengan kegiatan awal, inti, dan penutup. Tapi dalam kurikulum Merdeka dengan pembelajaran mendalam ini, RPP-nya dibuat ada 3 tahapan. Yang pertama tahapan memahami, nah itu ada berkesadaran, bermakna, dan mengembirakan, sesuai dengan inti dari deep learning itu sendiri. Kemudian yang kedua, ada tahapan aplikasi atau mengaplikasi materi. Kita bisa lihat ke bawah. Nah, ini ada tahapan aplikasi atau mengaplikasi tiga-tiga dari inti deep learning atau pembelajaran mendalamnya masuk, berkesadaran, bermakna, dan mengembirakan. Kemudian ada tahapan yang ketiga yang namanya tahapan refleksi itu sendiri. Ini dua inti dari pembelajaran mendalam masuk, yaitu berkesadaran dan bermakna. Kemudian yang keempat, itu ada yang namanya rencana asesmen. Asesmen formatif awal, formatif proses, dan asesmen sumatif, dan yang terakhir ada LKPD. Nah, kalau kita lihat, Bapak Ibu Guru ternyata sangat sederhana kalau kita buat RPP pembelajaran mendalam ini. Hanya 4 poin yang tadi termasuk. Yang pertama ada desain pembelajaran, kemudian ada dimensi lulusan, ada langkah-langkah pembelajaran, dan yang terakhir ada rencana asesmen. Nah, ini panduan yang coba saya lihat, saya download, kemudian kita akan membuat di ChatGPT itu sendiri. Bagaimana caranya? Silakan Anda tetap nonton video berikut ini. Yang kedua, kita harus mampu menyiapkan yang namanya analisis pemetaan capaian pembelajaran pada jenjang dan mata pelajaran yang kita ajarkan di sekolah. Sebagai contoh, saya telah mengajar pendidikan Pancasila di salah satu lembaga swasta di SMA Kristen Tobelo, Provinsi Maluku Utara. Ini adalah capaian pembelajaran pada elemen Pancasila, kemudian ada beberapa tujuan pembelajaran dari elemen ini, kemudian konten dan alokasi waktu. Saya akan membuat satu tatap muka dengan tujuan pembelajaran mengidentifikasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah,
Kenapa kita harus mempersiapkan analisis pemetaan capaian pembelajaran? Supaya Bapak Ibu bisa menjadi acuan Bapak Ibu dan gampang supaya bisa mengganti setiap tujuan pembelajaran ketika dimasukkan pada ChatGPT itu sendiri. Nah, sebagai contoh saya akan mengcopy hal ini, tujuan pembelajaran yang pertama, kemudian kita masuk pada yang ketiga yang harus kita siapkan adalah prompt atau kata perintah itu sendiri. Nah, Bapak Ibu sebagai contoh, saya telah menyiapkan prompt ini sendiri. Bunyi promptnya seperti ini, buatkan saya RPP pembelajaran mendalam atau deep learning dengan materi yang tadi saya sudah tunjukkan kepada kita semua, mengidentifikasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Buatkan satu kali tatap muka dengan alokasi waktu 2 kali 45 menit dengan susunan sebagai berikut. Yang pertama, yang tadi sebagai contoh tadi, kita harus cantumkan dimensi profil lulusan. Yang kedua, desain pembelajaran meliputi yang pertama tadi tujuan pembelajaran, yang kedua praktik pedagogis, yang ketiga kemitraan pembelajaran, yang keempat lingkungan pembelajaran, dan yang kelima pemanfaatan digital. Yang ketiga adalah langkah-langkah pembelajaran meliputi tahapan memahami, tahapan mengaplikasi atau aplikasi, yang ketiga tahapan merefleksi, dan yang keempat atau yang terakhir rencana asesmen meliputi asesmen formatif awal, formatif proses, yang terakhir adalah formatif sumatif dan disertai dengan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Nah, ini prompt ini. Saya telah membuat prompt ini, kemudian kita copy prompt ini, kita kasih masuk di ChatGPT, Bapak Ibu. Nah, ini ChatGPT, saya pastikan di sini, Bapak Ibu. Nah, ini promptnya sudah ada di layar ChatGPT itu sendiri, kemudian kita bisa enter atau menekan tanda anak panah yang ke atas. Kita lihat Bapak Ibu dengan cepat. Kurang lebih di bawah 1 menit, ChatGPT akan membuat tujuan pembelajaran pertama dari pendidikan Pancasila dengan 1 kali tatap muka atau 2 kali 45 menit. Kita bisa lihat bagaimana hasilnya. Walaupun sementara jalan, ya. Yang pertama ada identitas di atas, itu kita tinggal ganti sesuai dengan nama, kemudian kebutuhan sekolah kita di mana, dan seterusnya. Kita bisa lihat Bapak Ibu ada dimensi profil pelajar Pancasila, dari 8 yang ditaruh hanya 6, langsung ditaruh dengan implementasi atau penerapan dalam pembelajaran sesuai materinya seperti apa. Ini cukup luar biasa. Yang kedua adalah desain pembelajaran, ada tujuan pembelajaran, kemudian praktik pedagogis. Yang berikut ada kemitraan pembelajaran, yang keempat lingkungan pembelajaran, yang kelima ada pemanfaatan digital itu sendiri. Yang ketiga adalah langkah-langkah pembelajaran 2 kali 45 menit. Pada aspek memahami atau tahapan memahami, kurang lebih ada 25 menit yang dikasih. Cukup luar biasa. Guru dapat menyapa, memberikan video singkat tentang sikap gotong royong dan toleransi, dan seterusnya. Kemudian pada proses aplikasi, ada 40 menit, siswa dibagi kelompok, kemudian diberikan satu studi kasus kehidupan nyata, misalnya konflik agama, sampah, dan bullying, bahkan lain-lain. Kemudian pada proses refleksi atau tahapan refleksi ada 20 menit, siswa dapat mempresentasikan hasil kerja dan seterusnya. Kemudian pada aspek penutup, guru menyimpulkan dan memberikan penguatan motivasi agar siswa menjadi agen nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian pada rencana asesmen itu sendiri, kita bisa lihat Bapak Ibu cukup lengkap. Kemudian ada LKPD yang disiapkan. Ini menunjukkan bahwa kita sudah sangat gampang dan dimudahkan oleh dunia AI ini sendiri. Demikian Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan, dan kiranya video ini dapat menjadi video yang membantu Bapak Ibu dalam membuat RPP pembelajaran mendalam untuk semua mata pelajaran dan semua jenjang pendidikan dimanapun Bapak Ibu bertugas. Salam semangat, salam sehat, dan salam mencoba.